Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Amanda sebagai moderator dari kelompok 8 UMKM. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8 UMKM tentang bisnis model kanvas produk MS Group. Baik, sebelum saya akan membacakan materi dari kelompok 8, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 8. Dengan saya, Windy Amanda, NIM 206121132, Wina Ulandari 206121131, dan Putri Dahlia 2061121. Bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Bisnis model ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas atau BMC yang sederhana dan mudah dipahami. Tujuan dan manfaat pembuatan bisnis model kanvas. Pembuatan bisnis model ini bertujuan untuk membantu perusahaan merancang perencanaan proses bisnis dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis, seperti sumber daya, aktivitas, hubungan yang akan dijalin dengan pihak terkait, pendapatan, hingga pengeluaran yang harus dikeluarkan. Manfaat pada bisnis model kanvas. 1. Mempersingkat penulisan perencanaan bisnis. 2. Meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting perencanaan bisnis. 3. Mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wina Ulandari. Baik, di sini ada bisnis model kanvas yang terdiri dari 8 blok yang dapat diisi masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Yang pertama, value proposition, yang merupakan nilai yang diposisikan perusahaan untuk calon customer. Nilai tersebut mencakup produk atau jasa serta bagaimana perusahaan ingin dilihat oleh calon customer. Yang kedua, customer segments. Dalam suatu bisnis, customer menjadi salah satu komponen penting. Dari customer, suatu perusahaan akan mendapatkan income. Perusahaan dapat mengisi blok ini dengan segmentasi customer seperti apa yang mereka incar sesuai dengan value proposition. Yang ketiga, channels. Setiap perusahaan akan memerlukan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa produk mereka kepada customer. Channels merupakan sarana atau cara untuk menyampaikan jasa atau produk kepada customer sesuai segmen yang ditentukan sebelumnya. Yang keempat, key activities. Ada banyak aktivitas yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi. Perusahaan dapat mengisi berbagai macam kegiatan yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan produk dan jasa dalam blok key activities. Key activities juga menunjukkan kegiatan utama yang harus diberikan perhatian lebih oleh perusahaan. Yang kelima, key research. Sumber daya merupakan kunci mewujudkan value proposition melalui key activities yang akan dijalankan. Dalam key research, perusahaan dapat mengisi dengan sumber daya apa saja yang mereka miliki, baik tenaga kerja maupun benda mati seperti perlengkapan dan peralatan. Yang keenam, key partnership. Tidak mungkin perusahaan akan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan relasi dari pihak lain, baik customer, pemasok, bahan utama. Untuk memperlancar relasi yang terjaga dengan baik, perencanaan bagaimana relasi akan berjalan ketika eksekusi bisnis. Key research dapat diisi dengan pihak-pihak mana saja yang harus diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh ada revenue stream. Selain kegiatan penting yang telah dijabarkan key activities, perusahaan harus juga menentukan bagaimana mereka akan mendapatkan profit atau keuntungan dari key activities yang akan berjalan berdasarkan value proposition. Revenue stream menjelaskan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan bisnis yang telah dieksekusi. Yang ke-8, cost structure.
Tidak hanya mendapatkan keuntungan, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan. Cost struktur meliputi jenis biaya yang sekiranya akan dikeluarkan ketika bisnis telah berjalan. Contoh, biaya tersebut antara lain biaya sewa tempat, internet, listrik, dan sebagainya. Dengan pengelolaan pengeluaran yang akurat, bisnis akan lebih efisien dan terhindar dari risiko kerugian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Delia. Baiklah, nama saya Putri Delia. Saya akan melanjutkan yang dibacakan oleh Wina Ulandari. Kita lanjut ke perkembangan MS Glow. Perkembangan industri kecantikan di Indonesia semakin pesat dari waktu ke waktu. Hal tersebut ditunjukkan dengan maraknya produk kecantikan lokal dan klinik kecantikan yang terbesar di Indonesia. Selain itu, hampir semua produk kecantikan memiliki ciri khas yang sesuai dengan tren masyarakat Indonesia saat ini, sehingga produk tersebut banyak digemari masyarakat, khususnya di kalangan milenial. Salah satu brand lokal yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia akhir-akhir ini adalah MS Glow. Oke, baiklah kita lanjut ke strategi pemasaran MS Glow. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh MS Glow adalah diantaranya promosi melalui iklan. Serangkaian promosi MS Glow dibuat secara minimalis serta melihat loyalitas dari calon pembeli dengan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, konsep iklan dibuat dengan nuansa soft, dipadu nuansa harmonis, sehingga terlihat lebih natural dan elegan. MS Glow juga melihat potensi pemasaran dan penjualan yang bisa diperoleh melalui media sosial. Cara ini menggunakan sifat komunikatif dan terus menggelar komunikasi dengan buyar di media sosial. Kesuksesan MS Glow di ranah digital membuat bisnis ini menggantungkan diri dengan saluran online. Dalam upaya mengembangkan sayapnya, MS Glow tetap berinteraksi dengan offline dan offline karena tidak semua target dapat mengakses salah satu saluran saja. Strategi MS Glow yang lain adalah menggandeng sebanyak mungkin public figure mulai dari makro, mikro, hingga mega public figure. Sekian, terima kasih dari saya. Terima kasih untuk Wina Ulandari dan Putri Delia. Terima kasih untuk Ibu Rihan Diria. Inilah hasil presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata atau yang saya sampaikan, saya minta maaf atas sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.